Ih, krustasea yang satu ini suka minum darah. Ih. Teman, Dolpino baru inget nih. Ini kan si kepiting Dracula, atau sebutan kerennya kepiting vampir. Teman, kalau kita perhatikan, cara berjalan para prajurit ini berbeda dengan kepiting pada umumnya. Kalau biasanya kepiting berjalan menyamping, tapi si serdadu justru berjalan ke depan. Persis seperti layaknya prajurit yang sedang gerak jalan. Sobat Totan ini mulai menggelinding dan cakep. Wih, keren kamu Sob. Sebenarnya si burung parlor roller mampu menggelinding seperti ini hingga sejauh 25 meter loh. Nggak kalah uniknya kemampuan kamu sama saudara sepupu kamu si parlor tumbler. Hei, kalian! Mau kemana sih? Buru-buru banget. Sepertinya ada yang sedang mereka pantau nih. Dolpino ikut dalam misi ini ya. Janji deh, gak bakal ganggu dan berisik. Weh, ternyata ini toh yang kalian pantau dari tadi. Jumlahnya banyak banget. Ada 10, 20, 100. Wah, ini sih kayaknya bisa mencapai ribuan. Luar biasa. Oh iya, karena Sobat Dolpino ini punya jumlah yang banyak dalam kelompok, mereka sering juga disebut sebagai kepiting serdadu atau prajurit. Siap gerak. Langkah tegak maju, jalan. Lapor komandan, semua kepiting serdadu siap menyaksikan tayangan si Otan. Laporan selesai. Gimana? Dolpino udah cocok belum jadi komandan buat para si kepiting ini? Teman, kalau kita perhatikan, cara berjalan para prajurit ini berbeda dengan kepiting pada umumnya. Kalau biasanya kepiting berjalan menyamping, tapi si serdadu justru berjalan ke depan. Persis seperti layaknya prajurit yang sedang gerak jalan. Hal ini dikarenakan ada sedikit perbedaan struktur pada lipatan kakinya, sehingga mereka bisa jalan maju ke depan. Oh iya, untuk menangkap Sobat Dolpino ini ternyata nggak bisa sembarangan loh. Butuh siasat khusus. Tuh kan, baru didekati saja mereka sudah langsung kabur masuk ke dalam lubang yang mereka gali. Maklum aja, kepiting kecil ini kan sangat peka terhadap gerakan walau sekecil apapun. Jadi mereka bisa selalu waspada. FYI nih ya, kecil-kecil begini, ternyata mereka bisa menggali hingga kedalaman 75 cm loh. Wih, jadi makin sulit tuh untuk mencari mereka. Jika dibandingkan dengan tubuh mereka yang mungil, yaitu sekitar 3 cm, itu berarti ia bisa menggali pasir hingga 25 kali dari ukuran tubuhnya. Weh. Ternyata selain solid, kamu juga kuat ya Sob. Salut! Itu apa sih? Kok dari penampilannya serem banget? Duh, bikin bulu kuduk Dolpino merinding aja deh. Mana matanya kuning melotot begitu? Jangan-jangan krustasea yang satu ini suka minum darah? Ih. Teman, Dolpino baru inget nih. Ini kan si kepiting Dracula, atau sebutan kerennya kepiting vampir. Nama vampir diberikan karena matanya yang berwarna kuning. Nah, si vampir ini, kepiting ini asalnya dari sungai-sungai yang ada di Pulau Jawa. Itu berarti si mata kuning ini adalah hewan endemik Indonesia. Teman, mohon dimaklum ya kalau jenis Sobat Dolpino ini beragam. Karena ada sekitar 19 jenis kepiting yang hidup di laut
air tawar ataupun darat yang tersebar di seluruh dunia. Di mana? Kak Anissa sepertinya lagi kebingungan cari alamat nih. Tapi bukan alamat palsu kan, Kak? Pak, ini benar peternakan kepiting di sini? Oh iya benar di sini. Boleh dimasuk, Pak? Oh iya boleh. Oke. Ya ampun, ternyata Kak Anissa mau berkunjung ke tempat budidaya kepiting toh. Tapi ini bukan kayak budidaya di tempat lain ya, karena budidaya di sini sudah modern. Yaps, 100 yang buat jawab apartemen kepiting. BTW, masih ada yang kosong gak tuh buat Dolpino? Sistem apartemen kepiting ini merupakan sistem budidaya aquaculture vertikal dalam ruang yang menggunakan air daur ulang. Biasanya budidaya seperti ini digunakan untuk pembesaran kepiting cangkang lunak. Tapi di apartemen yang Dolpino datangi kali ini adalah untuk yang pembesarannya saja. Teman, sobat Dolpino yang dibudidayakan di sini adalah jenis kepiting bakau. Habitatnya berada di hutan mangrove yang berada di kawasan pesisir. Ia hidup pada kedalaman 30 hingga 125 cm di dalam lumpur. Sekilas untuk membedakan sobat Dolpino ini cukup mudah karena ia memiliki tubuh yang berwarna kehijauan. Warna ini sebenarnya membantu mereka untuk berkamuflase dari ancaman predator. Teman, ada fakta unik loh tentang mata si kepiting ini. Kira-kira ada yang tahu nggak apa? Mata kepiting memiliki jangkauan penglihatan yang sangat luas, sehingga ia bisa melihat apa yang ada di sekeliling dan di atasnya tanpa harus menggerakkan tubuhnya. Wah, mulut kamu kok berbusa sih, Sob? Jangan-jangan kamu keracunan makanan ya? Gawat! Gawat! Tenang, gak usah panik. Tadi Dolpino cuma acting aja kok. Kepiting bernafas dengan menyerap oksigen melalui insangnya, teman. Tapi bila di daratan, kepiting bernafas dengan air yang tersimpan dalam insangnya. Tapi lama-kelamaan insangnya akan kering, sehingga airnya akan menjadi pekat dan berbusa. Oke deh, kalau gitu sekarang kita kembali ke apartemennya. Asik. Nah, kebetulan Paman dan Kak Anissa mau memasukkan kepiting baru ke dalam ruang apartemen ini, teman. Oh iya, dalam melakukan proses ini, kita harus sangat berhati-hati ya. Karena capit si kepiting bakau ini cukup berbahaya loh. Bahkan menurut penelitian, capitan kepiting memiliki kekuatan seberat 40 kg. Kebayangkan kena capit kepiting rasa sakitnya seperti ketiban 2 buah ban mobil SUV? Ngeri kan? Demi keselamatan bersama, kita harus menggunakan tongkat seperti ini untuk mengangkat kepitingnya. Kalau udah begini, Dolpino jamin aman deh. Oh iya, setiap kotak apartemen kepiting ini berisi hanya 1 ekor kepiting saja, teman. Selain untuk mencegah saling berkelahi satu sama lain, cara ini juga bisa membuat sobat Dolpino bisa puas makan tanpa harus berebutan. Mantul! Makanan kepiting ini juga spesial, teman. Biasanya Paman akan memberikan udang ataupun kerang. Wah. Kalau itu sih, Dolpino juga doyan. Sepertinya sudah masuk jam makan mereka nih. Ayo Kak Anissa, bantu Paman kasih makan kepitingnya. Wih, pada ganas-ganas banget sih. Pasti udah lapar banget ya. Sama dong, Dolpino juga nih. Pemberian pakan biasanya hanya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Jumlah pakan yang diberikan juga nggak boleh sembarangan ya. Semua ada takarannya. Biasanya pakan yang diberikan sebanyak 5% dari besar bobot tubuh kepiting.
Makan yang banyak ya Sob, biar cepat makin besar dan besar. Loh, kamu kenapa Sob? Kok gelisah gitu sih? Ayo, cerita sama Dolpino. Anggap aja kita saudara. Itu kok cangkang kamu seperti mau lepas sih? Jangan-jangan kamu mau ganti baju ya? Ganti kulit maksud Dolpino. Pergantian kulit atau karapas ini terjadi saat bobot tubuh kepiting menjadi lebih besar teman, sehingga cangkang lama sudah tidak muat lagi. Faktor lainnya karena ada bagian anggota tubuh kepiting yang hilang atau rusak. Proses ganti kulit ini biasanya berlangsung saat pagi atau malam hari, tergantung oleh pasang surut air laut. Pada kondisi air pasang, kepiting akan aktif makan dan aktivitas moltingnya menurun. Sedangkan saat kondisi surut, kepiting akan malas makan. Namun, aktivitas moltingnya akan meningkat. Sepertinya kamu sudah selesai ganti kulit nih. Kalau gitu, sekarang waktunya kita jalan-jalan. Yuhu. Weh. Bukannya semangat kok malah 3L sih? Letih, lemah dan lesu. Proses molting memang sangat menguras tenaga teman. Apalagi setelah melalui proses molting, cangkang mereka akan terasa lunak. Untuk membuatnya keras kembali dibutuhkan waktu semalaman. Nah, biasanya kepiting dengan cangkang lunak inilah yang kemudian disebut dengan kepiting soka. Dan ini dia salah satu olahan kepiting khas suku Bugis namanya kambu kepiting. Meski dikenal dengan rasanya yang lezat, namun sayangnya kepiting sering dituduh sebagai penyebab naiknya kolesterol. Tapi ternyata jika dibandingkan dengan udang, kadar kolesterol kepiting lebih rendah loh. Dalam 100 gram kepiting hanya terdapat 55 mg kolesterol saja. Sedangkan dalam 100 gram udang mengandung 166 kolesterol. Jadi dalam seminggu masih diperbolehkan tuh makan kepiting 3 kali, asal dengan takaran yang ideal. Karena segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Setuju kan sama Dolpino? Cantik banget ya burungnya. Ada yang jam bulan, ada yang warna-warni, ada yang bentuk paruhnya aneh. Di dunia aves alias burung-burungan, keragaman jenis, bentuk, dan perilakunya justru banyak sekali teman. Jadi kalau yang baru kenalnya sama burung dara apa burung emprit aja, sini gaul sama Otan. Kali ini Otan mau bahas beberapa sobat Otan yang punya keunikan spesial. Oke, GPL, nggak pakai lama, Otan kenalin nih satu-satu. Nah, yang satu ini harusnya pada kenal ya. Dia adalah si burung tukan. Keunikan sobat Otan yang satu ini jelas ada di warna yang cantik dan paruhnya. Juga bentuk dan ukuran paruhnya yang besar teman. Tapi perhatiin deh, dari semua jenisnya, warna paruhnya beda-beda ya. Ya iyalah, ada 37 jenis burung tukan teman. Dan semuanya tinggal di daerah subtropis. Paruhnya yang besar sekilas kelihatan berat ya. Tapi ternyata nggak juga loh. Paruhnya malah lebih mirip busa namun keras. Pemakan buah ini juga sering menggunakan paruhnya sebagai daya tarik untuk mendapatkan pasangan. Bisa aja kamu sob. Berikutnya,
dia, si Voltaren Guinevere. Sekilas mirip siapa, hayo? Ya, kalau dilihat dari kepalanya, dia mirip kayak burung pemakan bangkai. Tapi kalau dari bulunya, sebenarnya mereka berkerabat sama ayam mutiara yang itu tuh. Tapi Voltaren Guinevere ini asli Afrika, teman. Bulu-bulunya terlihat lebih mencolok dan ada warna biru terang yang cakep ya. Sebagai unggas, mereka tidak dapat terbang. Persis seperti geng ayam, mereka sukanya berkelompok dan sesekali bisa terbang mengepak sayapnya kalau darurat dibutuhkan. Nah, siapa coba yang pernah lihat sobat totan ini? Jelas unik banget kan bentuk paruh dan bulu kepalanya? Ini dia yang namanya burung spoonbill, teman, alias burung paruh sendok. Ya gitu deh, namanya diambil karena bentuk paruhnya yang mirip kayak sendok. Nah, kalau begini bentuknya, kira-kira dia makan apa, hayo? Jawabannya, dia makan hewan-hewan air seperti ikan, kepiting, udang, dan serangga air, teman. Tapi anak-anak kamu paruhnya belum sebesar kalian ya. Berarti paruh ini akan tumbuh seiring bertambah dewasa usianya, teman. Kamu burung apa, Sob? Mukanya kok sangar banget gitu? Otan bisikin ya, teman. Begitulah kalau burung sama paus dikombinasikan. Jadinya bentuknya beda dari yang lain kan? Ini yang namanya whale-head stork alias burung kepala paus. Bahasa kerennya si burung subil atau burung paruh sepatu. Dia termasuk keluarga bangau, teman. Tapi paruh kamu bedanya pakai banget, Sob. Lanjut. Nah, kalau yang ini harusnya teman di rumah udah pada kenal sih. Ya, si burung pelikan. Tapi udah pada tahu belum kalau pelikan punya paruh yang bisa menampung 11 liter? Gosipnya sih mereka adalah pemakan rakus yang kaya nggak ada kenyangnya. Coba paman, kita kasih makan mereka yuk. Bukan pada rebutan, kayak takut kebagian aja. Coba perhatikan, teman. Saat pelikan menangkap ikan, maka kantong pada paruh akan melebar. Kantong disebut kantong gular. Usut punya usut, kantong ini sangat elastis hingga bisa menampung 11 liter air. Tapi kantong gular tidak berfungsi untuk menyimpan makanan pada mulut pelikan loh. Fakta yang betul adalah kantong gular ini yang membantu pelikan menangkap makanannya. Selayaknya jaring, kantong ini juga dapat menyaring air saat pelikan sedang memburu ikan dalam air. Nah, kalau si biru satu ini jelas udah sering kenalan ya. Ya, si burung hiasin Makau. Ini namanya Raja, peliharaan kesayangan Kak Jacqueline. Iya ya, burung Makau memang terkenal gak cuma cantik, tapi juga bisa bonding alias dekat sama yang memelihara. Gak cuma dekat sama manusia, bahkan sama hewan lain juga bisa main bareng loh. Penasaran kan seunik apa si hiasin Makaunya Kak Jacqueline? Kita ajak terbang dulu yuk, Kak. 3, 2, 1, go! Wih, keren juga manuver terbang kamu, Sob. Tapi apakah mereka mampu kembali ke pemiliknya masing-masing? Dan berhasil. Cuakep. Si Raja mendarat dengan mulus di tangan Kak Jacqueline. Jadi teman, kunci keberhasilan free fly ini adalah pointer atau tanda bagi si burung. Pointer untuk Raja adalah topi coklat yang dikenakan Kak Jacqueline, teman. Nah, ngomongin soal pointer, Otan sekarang mau kasih tantangan sama kamu nih, Sob. Agen Otan, Kak Yesi, akan pakai topinya Kak Jacqueline.
Nathan masih penasaran nih, gimana kalau sekarang yang terbangkan si raja adalah Kayesi? Apakah dia akan tetap kembali ke Kak Jacqueline atau Kayesi ya? Kuy, kita lihat guys. Siap Kayesi, and go! Iya, kita lihat sama-sama teman. Raja masih mengudara. Dan Raja tetap kembali mendarat ke Kak Jacqueline teman. Cukup. So, tantangan ini membuktikan selain pointer topi coklat, Sobat Totan ini juga mengingat wajah pemiliknya teman. Sungguh daya ingat kamu luar biasa Sob. 2 jempol buat kamu Sob. Burung yang satu ini juga gak kalah unik teman. Keunikan mereka bukan pada bentuk paruh, warna atau suaranya. Tapi yang membuat Sobat Totan ini unik dan spesial adalah karena lah, itu burung apa? Kok bisa akrobatik di udara? Hati-hati Sob, nanti pendaratnya. Tuh kan, Totan juga bilang apa? Hati-hati. Aduh Sob. Loh, dia malah lanjut pamer aksi akrobatiknya lagi. Nggak pusing emangnya kamu Sob? Ayo, teman di rumah masih pada penasaran ya? Gimana cara Sobat Totan ini melakukan gerakan akrobatiknya? Nih, udah Otan siapin dalam gerakan lambatnya teman. Saat akan melakukan gerakan akrobatiknya, Sobat Totan ini akan mengawalinya dengan mengambil ancang-ancang terlebih dahulu. Lalu dibantu dengan kepakan sayapnya untuk mendorong ke atas, kemudian juga dibantu lagi dengan gerakan ekornya yang menekuk, sehingga memudahkan Sobat Totan ini untuk melakukan gerakan saltonya. Sudah pasti kenal dong sama Sobat Totan yang satu ini? Iya, dia adalah merpati hias jenis parlor tumbler. Ada juga yang menyebutnya ground tumbler. Meski sekilas tampilannya seperti merpati lokal, Sobat Totan ini sebenarnya berasal dari negeri Skotlandia loh. Walah, warga negara asing kamu ya Sob. Ciri khas dari merpati hias yang satu ini adalah kemampuan lompatnya ke udara dengan melakukan gerakan akrobatik atau salto ke belakang dan kedua kakinya hinggap kembali ke tempat semula. Yuhu, Kayesi comeback again nih. Kali ini Kayesi mau nunjukin sesuatu lagi nih sama teman di rumah. Pesertanya adalah si Parlor Roller. Sobat Totan ini memiliki kemampuan yang unik juga teman. Yuk kita lihat saja aksinya. Mampukah dia menggelinding sejauh 5 meter? Kita cekidot sama-sama ya guys. Iya, Sobat Totan ini mulai menggelinding. Dan cakep. Wih, keren kamu Sob. Sebenarnya si burung Parlor Roller mampu menggelinding seperti ini hingga sejauh 25 meter loh. Nggak kalah uniknya kemampuan kamu sama saudara sepupu kamu si Parlor Tumbler. Ikan pari mulai tenggelam. Bentuknya bulat dan ekornya panjang. Langit mulai terlihat temaram, seperti gerimis akan segera datang. Cakep. Musim hujan sudah tiba teman. Rumput-rumput akan kembali hijau, benih-benih tanaman juga akan tumbuh dengan subur. Musim hujan ternyata gak cuma baik untuk tumbuhan saja loh, tapi juga menjadi musim favorit bagi beberapa sobat Dolpino. Siapa saja ya? Kita langsung ceki-ceki yuk.
Berangkat Pak Supir. Teman, jika kita baca berita akhir-akhir ini, ada satu fenomena yang bisa membuat bulu kuduk merinding. Di beberapa daerah di Indonesia, belum lama ini diserang oleh kawanan ulat bulu yang jumlahnya bisa mencapai ratusan. Fenomena ini terjadi tak lain karena musim hujan yang sudah masuk, teman. Lalu apa hubungannya hujan dengan sobat bulu ini? Jadi gini, siklus hidup ulat bulu saat musim hujan ini sebenarnya tidak ada yang berubah. Tapi jumlah populasi mereka bisa membludak karena predator si ulat jarang muncul. Nah, salah satu predator mereka adalah burung pemakan serangga. Saat musim hujan, burung akan kesulitan untuk menemukan mangsanya. Sehingga para ulat bulu ini bisa terus bertumbuh tanpa ada yang mengendalikan. Hewan selanjutnya yang sering kita jumpai saat musim hujan adalah lipan, teman. Di musim hujan, lipan lebih mudah untuk kita temui di berbagai tempat, terutama lokasi yang lembab. Lipan adalah hewan nokturnal yang suka dengan tempat gelap, lembab, dan area yang terlindung. Nah, musim hujan ini membuat beberapa lokasi, salah satunya rumah kalian, menjadi sangat lembab. Tentunya lokasi-lokasi tersebut jadi salah satu favorit bagi si lipan untuk bersarang. Makanya jangan heran kalau saat musim hujan kita sering bertemu dengan lipan di area rumah yang lembab, seperti di kamar mandi. Nah, kalau Sobat Dolpino yang satu ini gak usah ditanya lagi. Ingat musim hujan? Ingat juga dengan nyamuk. Gimana enggak, selama musim hujan ini nyamuk dapat dengan mudah berkembang biak. Salah satu yang menjadi faktor ledakan populasi mereka yaitu banyaknya genangan air. Nah, genangan air inilah yang menjadi media nyamuk untuk bertelur. Dalam sekali bertelur, nyamuk betina dewasa bisa menghasilkan 100 hingga 150 butir. Jadi kalau dalam sebulan, satu ekor nyamuk bisa menghasilkan telur hingga 600 butir. Wadidaw! Itulah mengapa sangat penting untuk menjaga kebersihan dan membuat genangan air di sekitar rumah. Hayo, mulai dari sekarang kita jaga kebersihan yuk. Dari kita untuk kita. Semangat! Datangnya musim hujan ternyata juga berdampak pada perkembangbiakan serangga hama. Salah satunya adalah belalang. Saat cuaca panas, gerombolan belalang ini akan bertelur, teman. Kemudian saat musim hujan tiba, telur-telur mereka akan menetas dalam jumlah yang banyak. Anak-anak belalang ini menetas saat musim hujan bukan tanpa alasan. Karena di musim ini, ketersediaan akan makanan sangat melimpah. Rumput liar dan pepohonan hijau bisa tumbuh subur karena mendapatkan air yang cukup. Weh, kalau begini sih, kamu bisa mukbang setiap hari ya, Sob. Di beberapa tempat kehadiran Sobat Dolpino ini sangat masif, sehingga populasinya sulit dikendalikan. Keadaan seperti ini tentu merugikan para petani, karena tanaman yang seharusnya bisa tumbuh subur harus terhambat karena dimakan oleh si gerombolan belalang. Dengar-dengar nih ya, jumlahnya bisa mencapai miliaran. Weh. Tapi wabah belalang ini tidak selamanya merugikan, teman. Di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, banyak warga yang berprofesi sebagai pencari belalang. Di sini belalang dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani. Keren juga ya, membasmi hama sekaligus bisa menambah cuan. Alat yang digunakan untuk menangkap si jago loncat ini adalah cundit, teman. Cundit merupakan jaring kecil yang direkatkan pada kayu yang panjang. Saat menangkap belalang, kita harus punya keahlian mata elang alias mata yang tajam. Bayangkan saja, kita harus mencari belalang yang kecil di antara pepohonan yang rimbun. Oh ya, harga dari si belalang ini gak main-main loh. Untuk 1 kilogram belalang mentah dijual dengan harga Rp120.000. Weh. Harganya kok sama ya kayak daging sapi? Pantas aja kamu jadi incaran.